Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Apa saja karakteristik wilayah daratan di Indonesia? Akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah karakteristik topografi di daratan terjadi karena adanya tumbukan lempeng. Akibat dari tumbukan lempeng itu menghasilkan di antaranya adalah yang pertama, adanya jalur pegunungan yang merupakan jalur dari pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian, akibat tumbukan lempeng itu juga membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera, seperti Pulau Simelu, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Kemudian membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut seperti Pegunungan Jayawijaya di Papua, Maros di Sulawesi Selatan, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang di Jawa Barat. Kemudian membentuk jalur-jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Kemudian, zona tumbukan lempeng tektonik juga membentuk jalur gunung api aktif. Kemudian, hasil tumbukan tadi juga gunung api aktif ini berpotensi bencana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berbeda antar satu daerah dan daerah lainnya. Adapun gambaran tentang keadaan muka bumi Indonesia, yang pertama ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, tanjung, dan delta. Yang pertama kita akan membahas mengenai dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pemukiman dengan pola memusat. Karakteristik lainnya adalah di daerah dengan dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Di daerah dataran rendah, banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah aluvial atau hasil endapan sungai yang subur. Kemudian di dataran rendah juga dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan, kemudian memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Ini ada beberapa bencana yang berpotensi terjadi di daerah dataran rendah. Yang pertama ada banjir, tsunami, dan gempa. Di sini ada beberapa persebaran dataran rendah yang terletak di timur Pulau Sumatera, pantai utara Jawa, dan bagian barat, selatan, dan timur Pulau Kalimantan. Yang kedua kita akan membahas mengenai dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di antara pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Aktivitas pertanian dan pariwisata salah satunya di dataran tinggi Dieng di Bandung. Dataran tinggi termasuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi juga bisa terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lempeng gunung di sekitarnya. Beberapa nama dataran tinggi di Indonesia. Ini ada beberapa nama. Salah satunya adalah dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Pasai di Aceh, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunung. Sudah tidak asing lagi bukan? Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjadi tinggi tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpanan air, dijadikan sebagai tempat wisata,
Material dari gunung berapi dapat menyuburkan tanah dan pasirnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Gunung berapi adalah gunung yang memiliki lubang kepunden atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya di permukaan bumi. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusan yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Gunung Merapi Krakatau. Ini ada beberapa nama-nama gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Kerici, Gunung Krakatau, Gunung Jayawijaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pegunungan. Jadi beda ya antara gunung dan pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang merupakan kawasan yang tertinggi atas daratan-daratan gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, wisata alam, dan camp seperti di Pegunungan Jayawijaya sebagai tempat tumbuh hutan atau daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah, dan juga digunakan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Pegunungan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari sirkum Mediterania yang dimulai dari Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Ini adalah Pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera, Pegunungan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, naik sampai ke Maluku. Ini adalah pegunungan yang berkelanjutan dengan sirkum Mediterania. Lalu pegunungan yang merupakan kelanjutan dari sirkum Pasifik yang sudah kita bahas tadi adalah pegunungan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ini adalah pegunungan sirkum Pasifik yang bawah dari Sumatera, Jawa, Bali ke Maluku. Ini adalah sirkum Mediterania. Ini ada beberapa pegunungan di Indonesia seperti Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kendang di Jawa Tengah, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, kita akan membahas mengenai pantai. Sudah tidak asing lagi bukan? Saya yakin kalian pasti sudah pernah semua pergi ke pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antar lautan dan daratan. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak sekali terdapat pantai. Beberapa pantai yang terkenal antara lain ada Pantai Kuta, itu di Bali, Pantai Parangtritis, Yogyakarta, Pantai Pengandaran, Pantai Pink, dan Pantai Labuan Jukung di pesisir barat. Ini adalah pesona dari Pantai Labuan Jukung. Bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah tropis, pantai yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal. Yang pertama, objek wisata, daerah pertanian pasang surut, areal tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, dan daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai. Pantai juga menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Yang keenam, kita akan membahas mengenai tanjung. Tanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas bisa juga disebut semenanjung. Tanjung adalah kebalikan dari teluk. Biasanya, keduanya dapat ditemukan pada satu garis pantai yang sama. Dalam pemanfaatannya, jika teluk biasanya dijadikan sebagai pelabuhan-pelabuhan tempat kapal dagang bersandar, maka tanjung biasanya dijadikan resort untuk wisata, serta posisi tanjung yang menjorok ke laut sehingga pemandangan laut dari posisi tanjung akan terlihat lebih maksimal. Salah satu contoh pemanfaatan tanjung sebagai kawasan resort, beberapa tanjung yang terletak di Indonesia antara lain ada Tanjung Benoa, Tanjung Lesung di Banten, dan Tanjung Kelayan di Belitung. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai delta. Delta adalah daratan yang terbentuk dari hasil sedimentasi material-material yang terbawa oleh arus sungai yang terletak di muara sungai. Delta terbesar di Indonesia yaitu Delta Mahakam dengan luas sekitar 150.000 hektar. Selain itu, terdapat beberapa delta di Indonesia, seperti Delta Sungai Brantas, Delta Bengawan Solo, Delta Sungai Membrano Papua, dan Delta Sungai Musi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai karakteristik daratan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.